ketegangan geopolitik kembali jadi sorotan. Tapi kali ini, bukan soal eskalasi, melainkan peluang diplomasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan sinyal penting terkait negosiasi Iran dan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan Morning Joe, Araghchi menegaskan satu hal krusial, tidak ada tenggat waktu dalam perundingan Iran-AS. Pernyataan ini langsung menarik perhatian, karena spekulasi sebelumnya menyebut kegagalan negosiasi bisa berujung konflik militer. Seperti dikutip kantor berita IRNA, Araghchi, tim negosiator Iran dan AS telah menggelar pembicaraan yang ia sebut sebagai sangat baik di Jenewa. Di meja perundingan, kedua pihak membahas isu paling sensitif, program nuklir Iran dan sanksi ekonomi dari Washington. Lebih menarik lagi, Araghchi mengungkap bahwa kedua pihak telah mencapai pemahaman awal mengenai seperangkat prinsip panduan negosiasi. Artinya, diskusi bukan lagi di tahap penjajakan kasar, tetapi mulai masuk ke kerangka perjanjian yang lebih konkret. Iran bahkan diminta menyiapkan draft kesepakatan. Dalam pertemuan berikutnya, fokus pembahasan akan bergeser ke bahasa dan detail teks perjanjian. Targetnya jelas, menuju kesimpulan. Di sisi lain, Araghchi juga menyampaikan pesan keras namun diplomatis. Ia menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk program nuklir Iran. Serangan terhadap fasilitas nuklir, bahkan pembunuhan ilmuwan, menurutnya, tidak menghentikan perkembangan teknologi nuklir Iran. Pesannya tegas, teknologi nuklir Iran dikembangkan oleh ilmuwan Iran sendiri. Dengan kata lain, kemampuan itu tidak bisa dihapus hanya dengan tekanan militer. Namun poin yang paling banyak memancing diskusi global adalah soal pengayaan uranium. Araghchi membantah spekulasi bahwa Iran menawarkan penghentian pengayaan, dan sekaligus membantah klaim bahwa AS menuntut nol pengayaan. Menurutnya, diskusi saat ini justru berfokus pada bagaimana memastikan bahwa program nuklir Iran, termasuk pengayaan, tetap damai untuk selamanya. Sebagai imbalannya, Iran mengharapkan pencabutan sanksi. Menariknya, Araghchi menyebut bahwa model semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Ia merujuk pada kesepakatan tahun 2015 yang dikenal sebagai JCPOA. Bahkan, ia optimistis bahwa perjanjian yang lebih baik bisa dicapai kali ini. Dalam wawancara tersebut, Araghchi juga menyatakan bahwa tidak ada ultimatum. Tidak ada deadline. Meski begitu, ia mengakui bahwa kedua pihak sama-sama tertarik pada kesepakatan cepat. Dari sudut pandang Iran, logikanya sederhana. Iran masih berada di bawah tekanan sanksi. Semakin cepat sanksi dicabut, semakin baik bagi ekonomi mereka. Jadi, menurut Araghchi, Iran tidak punya alasan untuk menunda kesepakatan. Ia juga memperingatkan bahwa opsi militer hanya akan memperburuk situasi. Dampaknya bukan hanya regional, tapi global. Stabilitas Timur Tengah, pasar energi, hingga keamanan internasional bisa ikut terguncang. Satu detail menarik lainnya, Iran menyatakan draft proposal akan siap dalam beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa proses negosiasi bergerak cukup cepat di balik layar. Ketika ditanya soal hubungan dengan Amerika Serikat, Araghchi memberikan jawaban yang cukup diplomatis. Iran, katanya, tidak menganggap rakyat Amerika sebagai musuh. Yang dianggap bermasalah adalah kebijakan pemerintah AS. Pesan penutupnya juga cukup tajam. Araghchi menyebut bahwa berbagai pendekatan tekanan, mulai dari sanksi, ancaman perang, hingga mekanisme snapback, dinilai tidak berhasil. Bahasa yang ia gunakan menekankan satu tema utama, rasa hormat. Iran, katanya, akan merespons pendekatan berbasis respek dengan cara yang sama. Namun tekanan akan dibalas dengan tekanan. Semua ini memunculkan satu pertanyaan besar, apakah dunia sedang menyaksikan peluang baru kesepakatan nuklir Iran-AS? Isu ini bukan sekadar urusan diplomasi dua negara. Negosiasi Iran-AS punya efek domino besar, harga minyak global, stabilitas Timur Tengah, risiko konflik regional, hingga sentimen pasar keuangan dunia. Jika kesepakatan tercapai, tekanan geopolitik bisa mereda. Jika gagal, ketidakpastian global berpotensi meningkat. Dalam situasi geopolitik yang dinamis seperti ini, ada beberapa hal yang penting diperhatikan publik. Pertama, pahami bahwa isu nuklir dan sanksi berdampak langsung ke ekonomi global, termasuk harga energi dan inflasi. Fluktuasi harga minyak seringkali dipicu ketegangan kawasan. Kedua, penting untuk memilah informasi.
Ikuti perkembangan dari pernyataan resmi pemerintah dan lembaga internasional seperti IAEA. Hindari terpancing narasi spekulatif yang belum tentu akurat. Ketiga, bagi pelaku pasar dan investor, volatilitas geopolitik adalah faktor risiko nyata. Diversifikasi dan manajemen risiko menjadi kunci. Dan terakhir, diplomasi tetap menjadi jalur utama penyelesaian konflik internasional. Stabilitas global sangat bergantung pada keberhasilan negosiasi seperti ini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.